Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimakmurkan rezekinya, amin. Sesungguhnya setiap orang senantiasa butuh dukungan psikologis guna memotivasi diri dalam menerima dan melaksanakan sebuah perjuangan besar. Hal itu dapat diperoleh melalui kisah-kisah kesuksesan orang-orang dan nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW ternyata sering mendengarkan kisah-kisah nabi terdahulu. Hal itu karena beliau juga membutuhkan pemantapan hati, nasihat-nasihat dan penerangan sebagaimana lazimnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Hud, 11 ayat 120. Yuk kita ikuti kisah-kisah teladan kali ini, tonton sampai habis, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Sahabat yang berbahagia, yuk kita simak kisah teladan orang-orang terdahulu dengan mengambil hikmah yang baik atau uswatun hasanah sebagai bahan refleksi dan introspeksi diri untuk menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi kehidupan kita saat ini dan kehidupan di masa depan. Kisah 4 wanita surga. Sosok wanita teladan dalam Islam. Islam mengangkat derajat semua laki-laki dan perempuan sama. Seperti pria, wanita memainkan peran penting yang sangat besar dalam Islam. Allah telah memuji banyak wanita sepanjang sejarah karena iman, ketekunan, kekuatan, dan keberanian mereka yang tak tergoyahkan dalam menegakkan kebenaran. Allah juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa sangat tergantung pada perempuan juga. Ada 4 wanita yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi wanita sepanjang masa. Di dalam Islam, ada banyak wanita dengan iman yang kuat, iman yang bangkit sebagai pemimpin, pejuang dan ulama, memperjuangkan pesan Islam meskipun banyak cobaan dan perjuangan. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW pernah menyebutkan 4 wanita surga. Rasulullah SAW membuat 4 garis di atas tanah, lalu berkata, "Tahukah kamu apa ini?" Mereka mengatakan, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Dia berkata, "Wanita terbaik di surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Kisah-kisah 4 wanita surga lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Maria putri Imran adalah yang terbaik di antara wanita di dunia pada masanya, dan Khadijah adalah yang terbaik di antara wanita bangsa ini. Hadis Sahih Al-Bukhari. Nama Sayyidatina Khadijah identik dan tidak terpisahkan dari peristiwa penunjukan utusan terakhir. Dia adalah orang pertama yang memeluk Islam dan telah mengantisipasi kedatangan agama Islam ini. Ketika Rasulullah SAW mendatangi Sayyidatina Khadijah dalam keadaan syok saat didatangi malaikat Jibril alaihissalam, dialah yang meyakinkan dan menghiburnya bahwa dia akan selamat dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pria baik seperti Anda. Ia meyakinkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadits, dengan mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Demi Allah, Anda memerintahkan ikatan bersama, Anda mengatakan kebenaran, Anda menanggung beban orang lain, Anda membantu orang miskin, Anda menerima tamu dan Anda membantu orang-orang yang terkena musibah." Dia sangat senang ketika sepupunya Warokoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani Ahlul Kitab Taurat dan Injil, memberitahunya kabar bahwa suaminya, Muhammad SAW, akan menjadi utusan Tuhan yang terakhir. Setelah mendengar pertemuan yang luar biasa itu, tahun-tahun awal kenabian adalah yang paling sulit karena mereka menerima reaksi brutal bahkan dari keluarga mereka sendiri. Mereka diboikot dan di atas itu, dilecehkan secara fisik dan verbal. Dia begitu kuat secara mental dan emosional sehingga dia adalah tulang punggung dan pilar kekuatan Nabi. Khadijah juga dikenal berpengaruh secara finansial dan sosial sehingga dia adalah dermawan terbesar Islam selama masa-masa sulit itu. Maka, tak heran bila ia dinobatkan sebagai lambang wanita sukses di kedua dunia tersebut. Dia mewakili kepemimpinan yang berkualitas dan kewirausahaan yang hebat.
Hal ini dapat dilihat dalam kisah-kisah sebelum turunnya wahyu pertama ketika dia memimpin perusahaan dagangnya sendiri yang melakukan perjalanan jauh dari Arab hingga Romawi mendarat di Syam untuk berbisnis. Dia hanya memilih pria yang dapat dipercaya untuk mewakilinya. Salah satunya adalah Muhammad muda yang melihat dirinya sendiri untuk memastikan transaksi yang bersih dan jujur tanpa korupsi atau penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebut nama Sayyidatina Khadijah di setiap kesempatan, berbicara tentang kebajikannya kepada siapapun yang dia lihat. Dia juga dicintai Allah dan malaikat Jibril. Suatu ketika, Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Khadijah datang kepadamu dengan membawa sepiring sup, makanan dan minuman. Ketika dia tiba di hadapanmu, sapa dia dengan damai atas nama Tuhannya dan aku sendiri." Nabi bersabda, "Jibril pernah mendatangiku lalu berkata, sampaikanlah berita gembira kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Rumah itu terbuat dari mutiara berongga. Dia tidak akan mendapati hiruk-pikuk atau merasakan keletihan di dalamnya." Hadis Sahih Al-Bukhari. Tidak hanya itu, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar kepada Khadijah radhiyallahu anha terlihat bahkan setelah beliau wafat. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang dekat dengannya. Dia sering menyembelih seekor domba dan mengirimkan sebagiannya kepada para sahabat Khadijah radhiyallahu anha tercinta. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Khadijah radhiyallahu petik terbalik anha dan dijawabnya, "Dia percaya padaku ketika orang tidak percaya padaku. Dia percaya padaku ketika orang menyangkalku, dan dia baik padaku dengan uangnya ketika orang menyangkalku. Dia percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima panggilan saya untuk kebenaran ketika orang menolak saya dan dia mendukung saya secara finansial ketika orang lain menolak saya." Hadis riwayat Ahmad. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah mempengaruhi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara positif dan dalam banyak hal. Dia adalah cinta pertamanya dan pendukung terbesarnya dalam menyeru orang lain ke dalam Islam. Hingga saat ini, masih banyak buku yang membahas tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan keutamaannya. Dia adalah lambang ketulusan, keberanian, tidak mementingkan diri sendiri dan cinta yang akan selalu diikuti oleh banyak orang. 2. Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam, berasal dari keluarga Imran yang mulia dan saleh. Sayyidatina Maryam juga memiliki bab khusus yang dinamai menurut namanya. Ini menunjukkan bahwa dia dan keluarganya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu hadiah yang diberikan kepada mereka untuk memperbesar kehormatan ini adalah keajaiban kelahiran Nabi Isa sebagai keturunan keluarga terhormat ini. Bahkan sebelum kelahirannya, ibu Sayyidatina Maryam bersumpah untuk menjadikan anaknya sebagai pengurus dan penjaga Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid suci dalam Islam, masjid tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin doa untuk semua nabi selama Isra Mi'raj. Ketika istri Imran berkata, "Tuhanku, aku bersumpah kepadamu apa yang ada di dalam rahimku gratis, maka terimalah dariku. Sungguh, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ingat, ketika istri Imran berkata, "Tuhanku, aku persembahkan apa yang ada di dalam rahimku sepenuhnya untuk pengabdianmu, maka terimalah dariku. Anda, sendiri, benar-benar yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Surah Ali Imran ayat 35. Sayyidatina Maryam saat itu menjalani hidupnya penuh ketaatan kepada Allah di bawah asuhan Nabi Zakaria, karena pengabdian dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka Tuhannya menerimanya dengan anggun dan memberkatinya dengan pengasuhan yang menyenangkan, mempercayakannya pada perawatan Zakaria. Setiap kali Zakaria mengunjunginya di tempat suci, dia menemukan perbekalan yang disediakan untuknya. Dia berseru, 'Wahai Maryam, dari mana ini berasal?' Dia menjawab, 'Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Allah memilih Maryam ibu Nabi Isa dari semua wanita di dunia, dan memberinya status yang luar biasa dan istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ketika malaikat berkata,
Maryam, Tuhan telah memilihmu dan menyucikanmu, dan memilihmu di atas wanita dunia. Dan, ingatlah, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu di atas semua wanita di dunia. Quran Surah Ali Imran ayat 42. Allah juga menggambarkannya sebagai salah satu al-qonitin, orang yang taat dan patuh. Dan Maryam putri Imran, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan ke dalamnya ruh kami, dan dia beriman kepada firman Tuhannya, dan kitab-kitabnya. Dan Maryam, putri Imran, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan sebagian dari roh, ciptaan, kami, dan dia percaya pada kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Dia adalah simbol kemurnian dan kesucian. Allah memuliakan dia dengan status seorang ibu dan di atas itu seorang ibu bagi seorang nabi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Itu adalah cobaan berat baginya tetapi dia menerimanya dengan hati yang penuh iman dan keikhlasan. Dari kisah Sayyidatina Maryam, kita melihat bahwa Allah memberikan cobaan kepada hamba-hambanya yang beriman bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk mengangkat status mereka di luar pemahaman manusia. Kita juga belajar bahwa keluarga saleh yang senantiasa berusaha menaati perintah Allah dan menjaga kesucian jiwanya dalam segala aspek tidak hanya membawa keberkahan bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi anak-anak mereka dan banyak generasi yang akan datang. Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha menjaga kesucian dan kesuciannya semata-mata untuk Allah, dan ketika manusia lain mengatakan sebaliknya, Allah sendiri yang membuktikan mereka salah. Dia tidak dianggap hebat hanya karena dia adalah ibu dari seorang nabi, dia sendiri diakui sebagai wanita yang menyempurnakan imannya, dia menunjukkan kepada kita esensi tawakal yang sebenarnya dan menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dalam saat-saat yang paling sulit. Selain itu, Sayyidatina Maryam dinobatkan sebagai salah satu wanita terbaik di kedua dunia, kisahnya di dalam Al-Quran diabadikan dan akan dibaca berulang kali sebagai contoh yang baik bagi banyak orang hingga akhir zaman. 3. Asiyah binti Muzahim. Asiyah, istri Fir'aun yang pemberani dan saleh, telah menasehati suaminya untuk mengadopsi bayi Musa seperti ketika dia menemukannya di Sungai Nil. Meskipun Asiyah bukan ibu kandung Nabi Musa, namun cintanya kepada beliau sangat luar biasa dan semakin hari semakin besar. Dia telah mencintainya sejak pertama kali dia melihatnya sebagai bayi. Dialah yang meyakinkan Firaun untuk tidak membunuh Nabi Musa alaihi salam dan bersikeras bahwa Nabi Musa alaihi salam akan menjadi anak kesayangan mereka dan kelak akan membawa manfaat besar bagi mereka. Ini terjadi pada saat pembunuhan bayi adalah hukum negara. Semua bayi laki-laki Yahudi yang baru lahir dieksekusi dan dibantai karena prediksi bahwa salah satu dari mereka akhirnya akan menggulingkan Firaun dan menghancurkannya. Asiyah tidak hanya mengasuh Nabi Musa seperti di istana Firaun itu sendiri, tetapi juga salah satu yang pertama menerima tauhid, seperti yang didakwahkan oleh anak angkatnya. Firaun adalah tiran terbesar pada masanya dan raja yang kejam. Dia adalah pemimpin peradaban yang luar biasa dan dikelilingi oleh kekayaan dan kekuasaan. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dia. Meski menjadi istri Firaun, Asiyah tidak memiliki kesamaan dengannya. Dia adalah salah satu pengikut setia Nabi Musa alaihi salam dan dia sangat percaya pada pesannya tanpa ragu mengetahui bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam akan menghadapi hukuman berat dan siksaan berat. Meskipun menikah dengan seorang tiran mutlak yang bahkan diakui dalam Al-Quran, dia tetap seorang wanita dengan keyakinan penuh dan iman yang tak tergoyahkan seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dia menjadikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang kafir. Meskipun suami masing-masing adalah Nabi alaihi salam, mereka mengkhianati mereka dan menolak kebenaran. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Masing-masing menikah dengan salah seorang hamba kami yang saleh, namun mengkhianati mereka. Jadi suami mereka tidak ada manfaatnya bagi mereka terhadap Allah apapun. Keduanya diberitahu, masuklah ke neraka, bersama yang lainnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Ada, juga, contoh dari Maryam, putri Imran, yang menjaga kesuciannya,
maka kami tiupkan padanya melalui malaikat kami Jibril. Dia bersaksi atas kata-kata Tuhannya dan kitab sucinya, dan merupakan salah satu orang yang, dengan tulus, saleh. Quran Surah At-Tahrim ayat 11-12. Dalam ayat-ayat ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa beriman adalah perjuangan individu. Asiyah hidup dengan seorang penindas yang kejam, Firaun, tapi dia sama sekali tidak mendefinisikan Asiyah. Asiyah memiliki semua alasan untuk menyembunyikan imannya, tetapi cintanya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya akan siksaan dan dia akhirnya mengakui imannya yang membawanya ke kematiannya. Asiyah disiksa dengan cara yang paling brutal, dan dari waktu ke waktu, Firaun akan bertanya apakah dia berubah pikiran, dan setiap kali dia akan menegaskan imannya kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun marah dan merasa sangat dikhianati dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia berdoa, "Tuhanku, bangunkan aku rumah di surga dekatmu, bebaskan aku dari Firaun dan kejahatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim." Dia meninggal sambil berpegang teguh pada imannya yang kuat dan dia dijamin surga. Asiyah radhiyallahu petik terbalik anha adalah seorang wanita yang dikelilingi oleh kekuasaan dan kekayaan, namun harta duniawi itu tidak membutakannya ketika matanya tertuju pada kebenaran. Dia bisa melakukan apa saja dengan perintah, tetapi dia memilih Tuhan daripada keuntungan duniawi apapun. Meskipun dia menikah dengan tiran terbesar, Allah menjadikannya sebagai contoh bagi orang-orang beriman. 4. Sayyidatina Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berusia 5 tahun ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berada di usia muda ketika ibunya, Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Dengan kehilangan ibunya, tulang punggung dan pilar kuat keluarga, dia pun kehilangan masa kecilnya. Namun, itu tidak membuatnya lemah dan tak berdaya. Sebaliknya, dia lebih kuat dari anak-anak seusianya, secara mental dan spiritual. Bahkan ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha masih kecil, dia sudah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada ayahnya begitu dalam sehingga dia akan mengorbankan dirinya yang pemalu dan menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uqbah bin Abi Mu'id, musuh utama Nabi, meletakkan jeroan dan usus kotor berlumuran darah dari seekor unta yang disembelih atas nama salah satu berhala di punggung Nabi. Melihat betapa kejamnya perlakuan itu, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berlari ke arahnya, membersihkan kotoran dengan tangan kecilnya, membersihkan kepala dan wajah ayahnya, mengungkapkan kesedihannya dengan air matanya, menghiburnya, dan mengembalikannya ke rumah mereka. Dengan kepeduliannya yang luar biasa terhadap ayahnya, kekuatannya dalam menghadapi siksaan bersamanya, dan memberikan kenyamanan kepadanya. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha memiliki kemiripan yang luar biasa dengan ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tidak hanya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga caranya berbicara, duduk, berdiri dan berjalan. Dengan kata lain, semua perilaku dan gerak tubuhnya persis seperti miliknya. Setiap kali ayahnya mengunjunginya, dia akan menyambutnya dan mencium keningnya dengan cinta dan hormat. Mereka sangat dekat satu sama lain dan setiap kali dia mengunjungi ayahnya, dia akan berdiri dan memeluknya. Seolah-olah dia meninggalkan aura manis dari kepribadiannya kemanapun dia pergi. Jika Nabi melihat dia gelisah atau sedih, dia juga akan berduka. Dan jika ayahnya melihatnya bahagia, dia juga akan senang. Hal ini tercermin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku, dan siapa yang membuatnya marah membuatku marah." Hadis Sahih Al-Bukhari. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menjalani kehidupan yang sangat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak riwayat tentang masa-masa sulit dan sulit yang harus dia hadapi dan alami. Suatu kali, dia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya seorang pembantu karena tugas sehari-harinya menjadi terlalu berat dan tak tertahankan baginya. Dan sebagai imbalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu dia dan suaminya bahwa dia memiliki hadiah yang lebih baik daripada yang dia minta.
dan mengatakan, "Apakah aku tidak memberitahu Anda tentang sesuatu yang lebih baik untuk Anda berdua dari pembantu? Ketika Anda pergi ke tempat tidur Anda, sebutkan, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, 33 kali, Subhan Allah, Maha Suci Allah, 33 kali, dan, Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, 33 kali, dan ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu." Sahih Al-Bukhari. Dia menerima hadiah ini dengan tangan terbuka mengetahui bahwa hadiah ini tidak hanya akan membantunya di dunia sementara ini, tetapi juga akan membawa manfaat besar di akhirat. Dia adalah definisi kesopanan, kerendahan hati, kesalehan dan spiritualitas. Sayyidah Fatimah, semoga Allah meridhoi dia, diberi gelar Az-Zahra yang berarti yang mulia. Itu karena wajahnya berseri-seri yang sepertinya memancarkan cahaya. Dia juga disebut Al-Batul karena keistimewaannya. Alih-alih menghabiskan waktunya bersama wanita, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Dengan hikmah uswatun hasanah dari kisah teladan kita dapat lebih memantapkan atau meneguhkan hati dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, merubah perilaku dalam kebenaran dan berlaku saleh, meningkatkan kualitas beribadah hablum minallah dan hablum minan nas, memperbanyak sedekah dengan ikhlas, selalu bersabar dan senantiasa bertakorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semua, sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Salam jumpa dengan kisah teladan yang lain yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.